Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai self volta dalam PPT indikator. Boleh di next. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 izinkan memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada saya, Muiza Nur Pratiwi dengan NIM 210799. Kemudian ada rekan saya, Gina Sajida dengan NIM 21088722. Dan ada Fatma Hanifatul Zahra dengan NIM 21096224. Selanjutnya, ada pun beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu yang pertama ada mengenai KI, KD, dan indikator, kemudian ada peta konsep, lalu ada tujuan pembelajaran, ada alokasi waktu, analisis materi, dimensi pengetahuan, video pembelajaran dan ide kreatif, kemudian ada miskonsepsi dan mengenai kesulitan belajar. Untuk kompetensi intinya di sini yang pertama ada KI 1 mengenai menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2-nya mengenai mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, ada KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada KI 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, di sini dari KD yang kita ambil itu ada KD 3.4 mengenai menganalisis proses yang terjadi dalam self volta dan menjelaskan kegunaannya. Lalu kita telah merumuskan indikatornya ini kita pecah lagi menjadi 4 indikator. Yang pertama di 34.1 yaitu menjelaskan self volta dan kespontanan reaksi. Ini termasuk ke dalam jenjang C2, lalu 34.2 menganalisis diagram sel dan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel kita, jenjangnya C4, kemudian 34.3 menghitung potensial sel berdasarkan data potensial standar, masuk ke jenjang C3, dan ada 4.4 menganalisis penerapan sel volta dalam kehidupan. Ini masuk ke jenjang C4. Kemudian ada KD 4.4, yaitu mengenai merancang sel volta dengan menggunakan bahan sekitar. Nah, untuk indikatornya kita merancang menjadi 2 indikator. Untuk indikator yang pertama, 4.4.1, merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Ini masuknya ke jenjang P5. Kemudian 4.4.2, melakukan percobaan sel volta menggunakan bahan sekitar dan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel volta ini masuk ke jenjang P3. Nah, untuk peta konsepnya ini kita bagi ya, dari sel volta ini mempelajari mengenai potensial sel. Nah, potensial sel ini terdiri dari deret volta. Deret volta lalu menunjukkan mengenai reduksi standar dan oksidator standar. Kemudian dari situ juga kita dapat mempelajari mengenai cara penulisannya, yaitu dituliskan menggunakan notasi sel. Selain mengenai potensial sel, ada juga mengenai komponen-komponen apa sih yang ada di dalam sel volta. Di sini kita bagi lagi dari komponen sel volta ini menjadi elektroda dan jembatan garam. Kemudian elektroda ini terdiri dari katoda dan anoda. Kemudian dari
keseluruhan sel volta ini ada juga penerapannya. Nah, penerapannya ini ada sel primer dan sel sekunder. Untuk sel primernya ini contohnya sebentar. Untuk sel boleh di next aja. Kemudian di tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan saintifik serta metode eksperimen dan diskusi, peserta didik diharapkan nantinya mampu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan dapat juga menjelaskan kegunaannya serta dapat membuat atau merancang sebuah sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar dengan cara yang kreatif, berpikir kritis, percaya diri, dan jujur. Kemudian kita juga telah merancang gitu ya alokasi waktunya. Ini dilihat dari kalender pendidikan Jabar. Dilihat bahwa sel volta ini ada di kelas 12 semester ganjil mengikuti kurikulum 2013 dan waktu pelajarannya itu kita alokasikan 4 kali 45 menit atau 12 JP. Boleh di next. Selanjutnya ini ada alokasi waktu yang telah dialokasikan kepada masing-masing IPK-nya. Untuk KD 34.1 mengenai menjelaskan kesempatan reaksi, ini kita alokasikan sebanyak 1 JP. Kemudian pada indikator kedua itu dialokasikannya sebanyak 2 JP. Kemudian di indikator ketiga ada 1 JP dan di indikator keempat ada 1 JP juga. Selanjutnya, pada kompetensi dasar yang keempat, mengenai keterampilannya merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar, ini kita alokasikan untuk indikator pertamanya di 4.4.1 sebanyak 3 JP, kemudian pada 4.4.2 ini sebanyak 4 JP. Nah, dari analisis materi yang telah kita lakukan, ternyata sel volta ini memiliki beberapa materi prasyarat. Yang pertama itu mengenai persamaan reaksi. Di dalam persamaan reaksi ini, diharapkan peserta didik itu sudah mampu memahami dan menyelesaikan reaksi kimia. Kemudian ada reaksi redoks juga, bisa membedakan atau menyelesaikan reaksi redoks gitu. Dan yang ketiga ada interaksi antar ion. Nah, di interaksi antar ion ini berguna, nah, peserta didik ini harus bisa mengenai penguraian senyawa menjadi ion-ionnya. Selanjutnya, mengenai materi inti, ini kita bagi menjadi beberapa poin. Yang poin pertama itu mengenai prinsip kerja sel volta. Di dalamnya itu ada oksidasi dan reduksi, kemudian juga ada reaksi setengah sel. Nah, yang kedua mengenai elektroda, ini elektrodanya ada yang anoda dan katoda. Kemudian yang ketiga potensial sel, ini membahas mengenai potensial anode atau potensial oksidasi dan potensial katode atau potensial reduksi. Selanjutnya ada nilai potensial sel. Lalu yang keempat ada deret volta, di mana ini tuh mengenai urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Dan yang kelima, ini mengenai penerapannya atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di mana sel primer itu contohnya adalah aki, mobil, kemudian sel sekunder contohnya itu ada baterai. Selanjutnya ada analisis materi mengenai pengayaan. Nah, mungkin pengayaan yang dapat kita angkat itu mengenai teknologi yang menggunakan sel volta sebagai bahan bakar gitu. Siswa ini diberikan pengetahuan tambahan kan di luar KD mengenai pengayaan yang dapat digunakan. Yang dapat diberikan itu mengenai prinsip sel volta yang lebih kompleks. Hal ini bisa kita tinjau terdapat pada bahan bakar seperti pada pesawat. Next. Untuk dimensi pengetahuan, di sini ada dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
Untuk dimensi pengetahuannya itu kita bisa mengangkat mengenai penggunaan sel volta pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh eh, hal-hal yang dapat kita angkat. Yang pertama itu ada batu baterai. Nah, batu baterai ini kan sering kita lihat gitu ya di kehidupan sehari-hari. Ternyata batu baterai yang digunakan untuk mengoperasikan banyak perangkat listrik ini termasuk salah satu dari contoh sel volta. Lalu ada juga perangkat elektronik portable yang ditangani oleh baterai yang beroperasi berdasarkan prinsip sel volta atau sel galvanik. Selain itu, ada juga ternyata sel volta ini di kendaraan berbahan bakar gas listrik yang digunakan sebagai sel volta. Baik, selanjutnya ada dimensi pengetahuan konseptual, di mana yang kita tahu itu kan pengetahuan konseptual itu meliputi ini ya teori-teori eksplisit dan implisitnya dari materi yang akan dipelajari, yaitu ada prinsip kerja sel volta, ada potensial sel, deret volta, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk prinsip kerja sel volta sendiri, di sini dijelaskan bahwa reaksi setengah sel, reduksi dan oksidasi, memahami reaksi setengah sel, dan juga dapat membedakan anoda dan katoda, dan juga memahami bagaimana aliran kation dan anion yang terjadi. Untuk potensial selnya, di mana nilai potensial itu merupakan gabungan dari potensial anoda atau potensial oksidasi dan potensial katoda atau potensial reduksi. Kemudian ada deret volta yang menunjukkan urutan kekuatan suatu zat sebagai oksidator, di mana semakin positif nilai SL-nya itu semakin kuat sifat oksidatornya, dan sebaliknya semakin negatif nilai SL-nya maka akan semakin lemah sifat oksidatornya. Kemudian untuk pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu baterai yang digunakan untuk mengoperasikan banyak perangkat listrik gitu. Next. Nah, selanjutnya ada dimensi pengetahuan konseptual. Di sini ada kesempurnaan reaksi sel volta dan ada juga mekanisme aliran elektron yang terjadi. Untuk kesempurnaan reaksi sel volta sendiri, di mana sel volta kan merupakan reaksi yang terjadi secara spontan, sehingga tidak membutuhkan arus listrik. Nah, untuk mekanismenya, di sini pasti ada anoda, ada katoda, dan nanti diturunkan bersamaan reaksinya, dan nanti diketahui potensial selnya gitu ya, metodenya. Next. Nah, untuk dimensi pengetahuan prosedural di sini, di mana kan pengetahuan prosedural ini tuh merupakan rangkaian langkah-langkah ya. Nah, di sini ada penulisan notasi sel. Contohnya di mana misalnya sel elektrokimia yang tersusun dari elektroda Zn dalam larutan ZnSO4 dan elektroda Cu dalam larutan CuS4 itu aturan penulisannya yaitu ada Zn terlebih dahulu, di mana reaksi anoda itu terlebih dahulu disimpan di sisi kiri, kemudian diikuti reaksi pada katodanya di sisi kanan. Di sini ada yang anoda itu Zn, kemudian ionnya itu Zn2+, kemudian lanjut Cu2+, dan Cu. Nah, di sini ada aturannya ya, tadi sudah disebutkan bahwa reaksi anoda itu diteruskan terlebih dahulu di sebelah kiri, kemudian ke di sebelah kanan, dan kedua sisi itu dipisahkan oleh dua buah garis yang menyatakan rangkaian dalam dan rangkaian luar gitu, terpisah. Untuk perhitungan potensial selnya, di sini ada potensial sel yang kita ketahui kan sel itu sama dengan katoda dikurangi anoda gitu ya. Dimana contohnya itu sel volta yang tersusun dari elektroda aluminium dan tembaga itu diketahui persamaan persamaan reaksinya ada, maaf ya, ionnya gitu sudah ada, dan juga diikuti ininya apa potensial reduksinya gitu. Nilai potensial reduksinya nanti tinggal dihitung. Sel sama dengan katoda dikurangi anoda. Nah, di mana di sini katodanya itu ALT, mohon maaf, Cu2+ ya. Kemudian untuk di anodanya itu ada Al3+. Kemudian dikurangi 0,34 dikurangi minus 1,66 gitu. Jadi hasilnya 2 volt. Lanjut. Nah, di sini ada percobaan sel volta. Percobaan sel volta pastinya di sini ada elektrodanya, ada
Tentu untuk alat dan alatnya itu ada gelas kimia, gelas ukur, elektroda, dan voltmeter, dan juga ada jembatan garamnya. Untuk bahannya di sini ada ZnNO32 1 molar dan CuNO3 2 kali 1 molar. Lanjut. Nah, di sini juga ada langkah kerjanya seperti yang sudah tertera, kemudian ada tabel pengamatan dan pertanyaannya juga. Next. Nah, untuk metakognitif di sini, di mana kan metakognitif itu peserta didik di peserta didik itu diberikan apa ya penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar mengenai materi yang sedang dibahas gitu ya, di mana peserta didik ini mampu memanfaatkan pengetahuan yang telah didapatkan dengan bijak dan mengembangkan ide kreatifnya mengenai self-kota di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada analisis mikroskopik, di mana ini pada analisis mikroskopik ini siswa perlu memahami proses berlangsungnya sel volta, sehingga analisis makroskopik ini dapat disampaikan melalui kegiatan eksperimen. Sehingga dengan kegiatan eksperimen ini peserta didik akan lebih mudah memahami konsep yang ada, lebih mudah memahami konsepnya gitu. Lanjut. Selanjutnya ada analisis submikroskopik, di mana pada analisis submikroskopik ini kan siswa perlu memahami juga pergerakan ionnya, sehingga kita bisa memvisualisasikannya dengan menggunakan media tingkat molekuler. Dan selanjutnya nanti dihubungkan dengan level simboliknya melalui persamaan dan rumus kimia. Nah, ini tuh menggunakan simulator, kita memanfaatkan media yang ada di internet seperti media-media laboratorium secara virtual gitu. Nah, di situ kan nanti ada diperlihatkan juga, divisualisasikan juga bagaimana pergerakan ionnya. Nah, di situ siswa bisa lebih paham gitu mengenai submikroskopiknya, karena kita tahu sendiri kalau submikroskopik itu kan tidak bisa diamati secara langsung dengan mata gitu ya. Jadi bisa menggunakan simulator contohnya gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Gina. Selanjutnya ada media pembelajaran. Pada materi Salvolta ini terdapat beberapa media pembelajaran seperti laptop, proyektor, papan tulis, spidol, simulator, dan juga video sebagai perangsang atau stimulasi. Lalu terdapat video pembelajaran cara kerja Salvolta, lalu video pembelajaran eksperimen Salvolta menggunakan buah. Di sini ada digunakan dengan buah lemon. Lalu selanjutnya ada video pembelajaran mengenai eksperimen Salvolta menggunakan alat dan bahan sederhana. Lalu ada praktikum Salvolta menggunakan larutan ZnSO4 dan CuSO4. Lalu selanjutnya ada ide kreatif. Guru dapat menginspirasi siswa dengan beberapa ide seperti berikut. Yang pertama ada ide pembuatan batu baterai dari limbah tahu. Lalu ada pembuatan komik atau animasi mengenai konsep Salvolta. Yang ketiga ada pembuatan alat peraga Salvolta. Dan yang terakhir ada pembuatan lagu tentang deret volta agar lebih mudah diingat oleh siswa. Lalu setelah guru menyampaikan tentang ide-ide kreatif, sebaiknya guru juga memberikan kesempatan untuk siswa agar bisa memberikan ide yang dipikirkan oleh siswa. Lalu selanjutnya ada kesulitan belajar. Untuk kesulitan belajar pertama yaitu ada kesulitan memahami konsep potensial elektroda reduksi standar dan jenis elektroda. Penyebab dari kesulitan ini yaitu kurangnya pemahaman tentang konsep yang abstrak sehingga sulit dibayangkan karena berkaitan dengan pergerakan elektron dan perubahan oksidasi reduksi yang terjadi pada elektroda. Untuk solusi atau upaya dari kesulitan ini yaitu dapat digunakannya media pembelajaran yang menarik dan kontekstual agar dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep kimia yang abstrak
atau dapat juga dilakukannya dengan eksperimen. Lalu untuk kesulitan kedua, yaitu ada kesulitan dalam memahami konsep peran jembatan garam dalam sel volta. Untuk penyebabnya yaitu siswa kurang memahami fungsi dari jembatan garam. Dan untuk solusi atau upaya dari kesulitan ini yaitu dapat digunakannya multimedia interaktif voltachamp karena berdasarkan jurnal yang kita dapatkan, media ini mampu menggeser pemahaman konsep siswa dari yang tidak mengetahui konsep menjadi mengetahui konsep karena penyajian animasi jembatan garam ini lebih dilengkapi dengan narasi dan keterangan yang jelas. Lalu untuk kesulitan selanjutnya yaitu kesulitan saat memvisualisasikan pergerakan elektron. Penyebab dari kesulitan ini yaitu pergerakan elektron adalah merupakan konsep yang abstrak dan sulit dibayangkan. Hal ini dikarenakan elektron adalah partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara langsung. Untuk solusi dan upaya pada kesulitan ini yaitu dengan diberikannya fenomena yang berkaitan dan representasikan ke dalam 3 level yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Lalu untuk kesulitan terakhir yaitu ada kesulitan dalam menuliskan persamaan kimia. Untuk penyebab dari kesulitan ini yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar kimia dan siswa masih belum terbiasa menuliskan persamaan kimia dengan benar. Untuk solusi atau upayanya yaitu siswa dapat diberikan latihan soal yang berkaitan dengan penulisan persamaan kimia. Latihan soal yang rutin akan membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan menulis persamaan kimia dengan benar. Lalu selanjutnya ada miskonsepsi. Yang pertama ada miskonsepsi yaitu siswa beranggapan ketika kedua elektroda memiliki harga potensial reduksi standar bernilai negatif, maka tidak terjadi reaksi spontan. Konsep sebenarnya yaitu suatu reaksi redoks dalam sel elektrokimia akan berlangsung secara spontan jika zat yang berperan sebagai oksidatornya lebih kuat. Penyebab dari miskonsepsi ini yaitu kesalahan berpikir mengenai kespontanan reaksi yang diakibatkan karena konsep prasyarat yang tidak terpenuhi. Untuk solusi atau upaya dari miskonsepsi ini yaitu dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya memberikan penekanan konsep mengenai kespontanan reaksi yang cukup mendalam kepada siswa, sehingga siswa tidak hanya menduga-duga tanpa dapat memahami konsep, sehingga siswa itu kesulitan dalam menerapkannya. Lalu untuk miskonsepsi yang kedua, yaitu ada aliran elektron terjadi dari logam ke larutan elektrolit. Sebagian besar siswa menjawab elektron mengalir dari logam Pb ke logam Cu karena terjadi serah terima elektron dari logam Pb ke Cu atau ion 2. Untuk konsep sebenarnya yaitu aliran elektron pada sel volta yang menggunakan elektroda tembaga dan timbal adalah dari Pb ke Cu karena aliran elektron dari anoda ke katoda. Penyebab dari miskonsepsi ini yaitu siswa tidak memahami konsep sel volta secara submikroskopik. Dan untuk solusi atau upaya dari miskonsepsi ini yaitu guru dapat menunjukkan visualisasi aliran elektron dengan menggunakan media simulator di internet mengenai cara kerja sel volta yang di dalamnya menunjukkan tingkat submikroskopiknya. Lalu yang ketiga yaitu ada miskonsepsi mengenai tentang katoda merupakan tempat terjadinya reaksi pelepasan elektron. Untuk konsep sebenarnya yaitu katoda merupakan tempat terjadinya penangkapan elektron karena potensial reduksi standar elektrodanya lebih besar dibandingkan anoda sehingga anoda cenderung melepas elektron dan katoda akan menangkap elektron. Penyebab dari miskonsepsi ini yaitu siswa cenderung menghafal konsep dan tidak memahaminya sehingga konsep yang telah dipelajarinya itu akan mudah menghilang atau lebih cepat lupa. Untuk solusi atau upaya dari miskonsepsi ini yaitu dalam proses belajar mengajar, hendaknya guru menyertakan kegiatan praktik atau eksperimen yang memungkinkan siswa mengalami konsep secara langsung. Lalu yang selanjutnya ada miskonsepsi mengenai jembatan garam berfungsi untuk menyuplai elektron. Konsep sebenarnya
dari miskonsepsi ini yaitu jembatan garam berfungsi untuk menetralkan kelebihan ion-ion hasil reaksi redoks. Dengan demikian, tanpa jembatan garam, reaksi berlangsung hanya sesaat sebab kelebihan ion-ion hasil reaksi redoks tidak ada yang menetralkan dan akhirnya reaksi akan berhenti seketika. Penyebab dari miskonsepsi ini yaitu siswa tidak bisa membedakan definisi elektron dengan definisi ion. Hal ini disebabkan reasoning siswa yang tidak lengkap dan cara mengajar guru yang hanya berisi ceramah dan menulis. Lalu untuk solusi dan upaya dari miskonsepsi ini yaitu dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan kegiatan praktik atau eksperimen yang memungkinkan siswa untuk mengalami konsep secara langsung. Guru juga hendaknya menggunakan analogi atau ilustrasi untuk membantu siswa memahami dengan lebih baik. Lalu selanjutnya ada miskonsepsi anode dan katoda ditentukan berdasarkan penempatan fisik setengah selnya. Konsep sebenarnya dari miskonsepsi ini yaitu penentuan anoda dan katoda dalam sebuah sel elektrokimia biasanya didasarkan pada arah aliran elektron, bukan hanya penempatan fisik setengah sel. Penyebab dari miskonsepsi ini yaitu karena pada setiap buku teks anoda digambarkan di sebelah kiri, sedangkan katoda di sebelah kanan, sehingga siswa menentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda dan katoda berdasarkan penempatannya, bukan berdasarkan potensial reduksi elektroda. Untuk solusi atau upaya miskonsepsi ini yaitu penggunaan animasi komputer yang menggambarkan reaksi kimia pada tingkat molekuler. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya miskonsepsi selanjutnya yaitu elektroda yang mengalami oksidasi adalah elektroda yang bernilai positif dibandingkan elektroda hidrogen standar. Nah, untuk konsepsinya itu yang benar adalah elektroda yang mengalami oksidasi adalah elektroda yang memiliki potensial lebih negatif dibandingkan dengan elektroda hidrogen standar dalam kondisi standar. Nah, penyebab dari miskonsepsi ini tuh karena terjadi kesalahpahaman konsep gitu pada siswa saat mengurutkan data potensial reduksinya. Sehingga solusi atau upaya yang bisa kita lakukan sebagai guru itu memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang konsep potensial elektroda dan diberikan contoh yang konkretnya. Next. Nah, kemudian miskonsepsi selanjutnya yaitu sel diperoleh dengan menjumlahkan secara langsung potensial reduksi standar dari setengah sel oksidasi dan setengah sel reduksi. Untuk konsepsinya, untuk konsep yang benarnya adalah sel diperoleh dengan cara potensial reduksi standar dari setengah sel reduksi dikurangi potensial reduksi standar dari setengah sel oksidasi. Atau dapat kita tuliskan sebagai sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda atau sel sama dengan E reduksi dikurangi oksidasi. Nah, penyebab miskonsepsi ini yaitu guru tidak memberikan penekanan konsep yang cukup dalam kegiatan proses belajar mengajar dan siswa yang tidak terlalu memperhatikan sehingga siswa memperoleh informasinya itu secara tidak lengkap. Akibatnya siswa menarik kesimpulan sendiri yang tentunya salah dan sesuai dengan apa yang diingat saja gitu. Kemudian untuk solusi atau upaya yang bisa dilakukan, yaitu guru perlu memberikan penekanan konsep tentang potensial sel, dan guru pun perlu menggunakan model pembelajaran yang interaktif, sehingga siswa dapat memahami konsep dengan baik, dan siswa pun tidak ada kata tidak memperhatikan lagi gitu, jadi aktif. Selanjutnya. Nah, ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Ya. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.